Salam sejahtera anak-anak, selamat pagi bagi kita semua. Di sini Ibu menyampaikan materi materi kita hari ini mengenai jurnal khusus ya. Sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang jurnal umum sampai kita kepada buku besar dan neraca saldo. Jadi kita sekarang masuk kepada jurnal khusus yang juga realisasinya nanti sampai ke neraca saldo, memasukkan transaksi-transaksi dari kegiatan transaksi yaitu dokumen kepada jurnal khusus dan sampai kepada neraca saldo yaitu dengan jurnal khusus, buku besar, neraca saldo. Oke. Kita mulai ya. Di sini kita melihat ya, ada di sini soal jurnal khusus ya. Kita ambil dari tanggal di halaman 119 ya, ini anak ya. 119 contoh soal nomor 2. Ya nak ya, kalau lihat ini. Di sini kita lihat yaitu adalah membuat jurnal khusus usaha dagang Langgeng Jaya yaitu milik Pak Tuan Cokro ya, di April 2011 ya. Kalau dari transaksi ini kita lihat bahwa ini adalah penyajian periode akuntansi 1 bulan ya. Kita lihat soalnya, kita langsung masukkan, yaitu kita sudah pelajari bagaimana jurnal khusus. Jurnal khusus itu adalah ada berapa? 5 ya. 1 jurnal penerimaan, 2 jurnal pengeluaran, 3 jurnal pengeluaran ya, nak ya, jurnal pembelian dan jurnal penjualan. 1 lagi adalah jurnal umum atau untuk mencatat retur ya. Kita udah tahu jurnal-jurnal ini digunakan untuk masing-masing, yaitu jurnal pembelian yaitu adalah untuk tempat pembelian kredit ya, dan jurnal pengeluaran adalah mencatat setiap transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan ya, baik uang tunai maupun uang pengeluaran uang kas. Nah, ini khusus uang kas. Kemudian jurnal pembelian adalah setiap tadi udah Ibu bilang yaitu pembelian kredit ya, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan yaitu setiap pembelian penjualan kredit. Kemudian kita masuk lagi jurnal penerimaan kas yaitu setiap transaksi masuknya kas uang tunai ke perusahaan, baik itu pada saat orang lain membayar utang atau dia membayar piutang kita ya nak ya. Oke, mari kita masuk lagi. Dari jurnal khusus kita akan membuat buku besar ya. Buku besar yaitu semua buku besar yang diperlukan oleh jurnal pada saat periode itu. Contoh buku besar ya. Buku besarnya itu yaitu buku besar kas, buku besar piutang, buku besar piutang wesel ya, sewa dibayar di muka, buku besar perlengkapan toko dan seterusnya ya nak ya. Ya, dari halaman 119 sampai 127 itu kita lihat sampai kepada beban iklan ya nak ya. Itu kamu lihat ya. Jadi kita lihat transaksinya itu ya nak ya. Bagaimana cara merealisasikannya ke jurnal pembelian ya, jurnal khusus. Kita lihat tanggal 2 ya, tanggal 2 ya. Kita lihat bahwa ada transaksi yang dilakukan tanggal 2 ya. Tanggal 2 ini kita lihat yaitu telah dilakukan Tuan Cokro menginvestasikan uang tunai 25 juta peralatan dan adanya peralatan toko juga dimasukkan ke dalam perusahaan sebesar 5 juta dan peralatan kantor sebesar 2.500.000. Itu ya, maksud lihat soalnya itu ya. Jadi bagaimana caranya ya, buatlah jurnal khususnya ya, yaitu jurnal khususnya
yaitu kalau kita menginvestasikan ke uang investasi, berarti itu adalah penerimaan kas. Ini kita lihat masuk ke penerimaan kas karena adanya investasi perusahaan ya, berupa apa? Berupa uang tunai sebesar berapa? Sebesar 25 juta yang berasal dari mana sayang? Yaitu berasal dari pemilik perusahaan menginvestasikan uangnya 25 juta ya nak ya. Jadi itu kita lihat ya nak ya. Kemudian dengan apa lagi yang dimasukkan ke dalam perusahaan ya, itu kita lihat dulu. Kemudian kita masuk lagi ke dalam transaksi kedua ya. Jadi 25 juta dan 2.500.000 itu dimasukkan ke dalam jurnal khusus, jurnal umum khusus, yaitu namanya jurnal umum ini ya. Tanggal 2 itu tadi kan untuk pencatatan penerimaan, pengeluaran, penerimaan investasi tadi di dalam jurnal penerimaan. Tapi karena adanya pemasukan peralatan toko, peralatan kantor tidak ada tempatnya, jadi kita untuk kegiatan memasukkan barang itu kecuali pembelian penjualan ya nak, ini kita masukkan jurnal umum atau jurnal memorial. Ini kita lihat ya, yaitu tanggal 5 dan tanggal 2 yaitu sebesar 5 juta, sebesar 2.500.000 ya. Tapi kamu sudah lebih harus lengkap ya nak, di sini harus kamu bukin yaitu kode perkiraannya, yaitu 103 ya, sesuai dengan ketentuannya nak ya. Kamu lihat masuk ke dalam modal sebesar 7.500.000. Oke. Ya, satu season sudah kamu lihat itu nak ya. Itu masuk masing-masing. Jadi kemudian kita masuk lagi ke jurnalnya yang ketiga. Dibayar sewa untuk 1 tahun tanggal 3 nak ya. Dibayar sewa untuk 1 tahun 3 juta dan catat dengan pendekatan neraca ya. Kalau dibilang pendekatan neraca berarti sewa dibayar di muka pada kas. Jadi kita lihat lagi apa yang terjadi. Dibayar sewa masuk ke tanggal, masuk kepada pengeluaran. Ini nak ya, sewa dibayar di muka ini pada kas berkurang ya. Ya, sewa dibayar di muka nih dia 3 juta, pada kas berkurang 3 juta ya. Oke. Sampai situ dulu, kita lanjutkan bentar lagi nak ya. Berhubung dengan supaya kamu bisa menerimanya nanti, sebentar lagi Ibu lanjutkan.